Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada ibu semua atas kehadirannya panjenengan semuanya pada pertemuan kelompok hari ini. Hari ini kita bertemu di rumahnya Ibu Siani, Terima kasih atas tempat yang telah disediakan. Ibu-ibu, pada pertemuan bulan yang lalu jenengan sudah belajar waktu pertemuan kelompok yang lalu. Kinten-kinten sampun diterapne teng griya napa mboten, Bu? Napa dereng? Belajar apa Mas? Sampun nggih. Sampun, riyen kan sampun nggih pertemuan nggih. Pun diterapne nggih? Nggih, sampun. Alhamdulillah. Dados Bu, jenengan nek bakda angsal pelajaran saking pertemuan kelompok niku harus diterapkan, Bu. Tentang gizi, tentang apa mawon itu harus diterapkan di rumah. Kersane nopo? Kersane panjenengan semua itu besok bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Jadi Bu, pada pertemuan hari ini nanti kita akan belajar tentang memastikan ibu dan bayi mendapatkan layanan JKN. Layanan JKN itu nopo, Bu? Layanan JKN itu nopo, Bu? Kira-kira jaminan kesehatan nasional. Pinter, luar biasa untuk ibu dan mati. Luar biasa. Ibu-ibu, kalau tangklat dengan jenengan semua. Ibu-ibu jenengan pun nate melahirkan sedaya nggih? Sampun to? Gadah putra sedaya to? Nek melahirkan ten pundi? Ten puskesmas. Ten pundi malih? Enten sing ten Bu Bidan, ten pundi malih? Nek sakniki Bu melahirkan niku paling tidak itu harus di puskesmas, Bu. Harus di puskesmas. Bahkan di bidan itu sekarang tidak diperbolehkan. Harus di puskesmas atau di rumah sakit. Supaya apa? Supaya Bayi dan ibunya sehat. pinter. Tepuk salut. 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 Mantap. Terima kasih untuk Ibu Sugiarti. Jadi Ibu, ketika jenengan melahirkan, itu biayanya mahal atau murah, Bu? Ya itu pakai kis ya Mas. Jenengan pakai kis? Pakai kis. Alhamdulillah sampun gadah kis. Ibu-ibu, enten sing nate bayar waktu melahirkan? Mboten. Berarti semua sudah punya kartu kis? Oh, anak pertama bayar Mas. Oh, bayarnya larang nopo murah, Bu? Pernah bayar itu penanganan beda. Oh, penanganan beda. Dulu kan berapa? Jadi ibu-ibu untuk proses melahirkan itu sebenarnya jenengan itu kan dikenakan biaya, dan biayanya itu lumayan, Bu. Apalagi kalau di rumah sakit, kalau jenengan tidak punya kartu kis, maka jenengan pasti akan kena biaya yang lumayan mahal. Pasti jenengan merasa keberatan. Nah, sebagai itu ya penerima PKH harus membayar proses melahirkan. Jadi ibu-ibu, di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan kartu kis. Nah, itu Bu ya. Ibu-ibu, jenengan sebagai penerima PKH itu wajib untuk mendapatkan kartu kis. Sekarang bagaimana cara kita mendapatkan kartu kis tersebut? Ya, di sini saya punya film, Bu. Film ini saya putarkan sebentar. Nanti jenengan lihat, Bu ya, proses pembuatan kartu kis. Mas, mau tanya. Monggo, Bu. Ini kalau belum punya kis bisa diurus. Nah, nanti saya jelaskan. Kan kalau beda nanti Kita patut bersyukur bahwa mulai 1 Januari 2014, negara kita sudah punya sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN. Melalui JKN, pemeliharaan kesehatan kita terjamin. Bila sudah menjadi peserta JKN, kita cukup menunjukkan kartu peserta saat berobat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi tentu saja ada prosedur dan batasannya. Pertama-tama, kita terlebih dahulu harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik swasta atau klinik TNI Polri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Ingat, kita harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Jangan langsung ke rumah sakit kecuali dalam kondisi darurat. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini, kita bisa mendapat pelayanan sebagai berikut. 1. Kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis. Ketiga, kita bisa mendapat transfusi darah sesuai kebutuhan medis. Keempat, kita bisa menjalani rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. Kelima, kita bisa mendapat pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Kita akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan apabila kita memerlukan tindakan lebih lanjut. Layanan yang bisa didapat di rumah sakit adalah sebagai berikut. Pertama, kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan, atau melakukan konsultasi medis dengan dokter spesialis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis oleh dokter spesialis sesuai dengan indikasi medis. Ketiga, kita bisa pula mendapat rehabilitasi medis serta transfusi darah. Keempat, bagi yang harus rawat inap, kita bisa mendapat pelayanan di ruang non-intensif maupun di ruang intensif. Tentunya ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin JKN antara lain pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur, pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS, pelayanan kesehatan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk mendapatkan keturunan, pelayanan kesehatan untuk tujuan kecantikan, gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol, pengobatan alternatif. Ingat, beberapa contoh kasus tersebut tidak dijamin JKN. Seluruh rakyat Indonesia wajib ikut program JKN sebagai wujud kepedulian sosial dalam bentuk gotong royong untuk membiayai pemeliharaan kesehatan. Pendaftaran dimulai pada 1 Januari 2014. 5 kelompok berikut ini otomatis menjadi peserta JKN. 1. Anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan beserta anggota keluarganya. 2. Anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri beserta anggota keluarganya. 3. Peserta ASKES yakni semua pegawai negeri sipil di Indonesia beserta anggota keluarganya. 4. Peserta JPK Jamsostek beserta anggota keluarganya. 5. Para penerima bantuan iuran atau PBI. Peserta di luar kelompok tadi yaitu pegawai swasta lainnya, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dapat mendaftarkan diri di kantor BPJS Kesehatan terdekat baik secara perorangan maupun kelompok. Caranya, isi formulir registrasi, BPJS Kesehatan akan memberi Anda nomor virtual account. Lalu, lakukanlah pembayaran ke salah satu bank yaitu BNI 46 atau BRI atau Bank Mandiri dengan mempergunakan virtual account tersebut. Setelah membayar, serahkan bukti bayar ke kantor BPJS Kesehatan tempat mendaftar untuk mendapat kartu peserta JKN. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Saat mendaftar ada 3 kategori iuran JKN yang bisa dipilih. Pertama, iuran Rp59.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 1. Kedua, iuran Rp42.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 2. Ketiga, iuran Rp25.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 3. Untuk syarat pendaftaran, 1. Isi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor BPJS Kesehatan. 2. Sertakan fotokopi bukti identitas bisa KTP, SIM atau paspor dan kartu keluarga. Ketiga, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Untuk sementara, kartu peserta ASKES, Jamkesmas, dan JPK Jamsostek yang lama semua masih berlaku. Nah, mudah kan cara mendaftarnya? Apabila Anda merasa belum jelas soal jaminan kesehatan nasional, manfaatnya, cara mendaftarnya, carilah informasi lebih lanjut di situs www.jkn.kemkes.go.id atau telepon layanan Halo Kemkes di 500 567 atau Halo Askes di 500 400 atau datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Segeralah daftarkan diri dan keluarga Anda menjadi peserta JKN. Jangan tunda lagi, sebab sakit bisa datang kapan saja. Pripun Bu, pun sumara filmnya dek wau. Nggih, nek sampun ngertos, monggo Bu, kula jelasne ten mriki. Daftarkan keluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, ini bagaimana kalau anak kita mungkin belum terdaftar menjadi anggota JKN atau belum memiliki kartu KIS.
Ini BPJS PPI penerima bantuan iuran adalah program jaminan kesehatan BPJS untuk fakir miskin dan orang tidak mampu. Bagaimana cara pembuatannya? Ini Bu, cara pembuatan kartu BPJS. Yang pertama, ibu-ibu harus menyiapkan apa saja Bu? Yang pertama apa? KK, KTP, nomor mare. Terus? Ya, seluruh anggota keluarga itu difotokopi Bun J. Yang kedua apa Bu? Surat Bu, ini surat keterangan tidak mampu. Dari mana Bu biasanya? Dari desa. Benar. Yang ketiga, minta surat pengantar pembuatan kartu BPJS dari puskesmas. Yang keempat, ini tidak butuh rekening bank. Jadi tidak butuh rekening bank Bu. Beda sama kartu ATM. Kartu ATM butuh rekening Bu. Ini untuk cara-caranya. Yang pertama ini setelah syaratnya terpenuhi, pergi ke kantor BPJS Kesehatan. Nanti setelah kartu BPJS saya jenengan jadi, biasanya jenengan akan dihubungi kembali. Hari apa untuk mengambil kembali. Jadi itu caranya kalau mau mendaftar BPJS Kesehatan. Ibu-ibu, demikian pertemuan pada hari ini. Masih ingat Bu, pertemuan hari ini membahas tentang apa Bu? Iya, program jaminan kesehatan nasional, cara mengurus kartu KIS atau kartu BPJS. Jenengan pingin anaknya sehat toh? Kalau nek ngomong anak Indonesia sehat dan pintar, tentu anak Indonesia sehat dan pintar. Anak Indonesia sehat dan pintar. Terima kasih Ibu-ibu atas kehadiran jenengan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.